Saya kan masuk jadi rektor ini 2019, 16 Oktober 2019. Nah, waktu masuk itu saya sudah mempunyai gagasan memang. Gagasan itu begini. Dan ini hulu dari segala muaranya. Nah, ini ada tahu ya. Jadi sampai 2002 perguruan tinggi di Indonesia ini itu menganut paradigma dikotomi. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ilmu umum itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kadang-kadang bergabung dengan riset dan teknologi. Itu apa? UI, UGM, ITB, IPB, Unsri, Unja, situ dia. Kemudian sebelah kanan di bawah Kementerian Agama ada YIN, ada STAI, ada STAIN. Ada STIT dengan berbagai namanya lah itu. Yang di bawah Kementerian Agama itu katanya mengurus agama dengan pengertian yang amat sangat sempit. Apa itu? Sholat, zakat, puasa, ngerjakan haji, memimpin mayat, orang mau meninggal, nanti mayat sudah meninggal nanti diurus mau dikuburkan. Kapan orang UI, ITB, IPB, Menteri Keuangan, Perbankan, Lingkungan Hidup ini mau menghabiskan acaranya, baru diundang orang ini baca doa. That's real, ya kan? Faktanya begitu, ya kan? Debat terjadi. Bagaimana kita mengakhiri dikotomi ini? Saya 2002 saya ikut debat itu, menjadi peserta. Nah itu di Hidayatullah, namanya gedung Hidayatullah Jakarta, di belakangnya itu. Jadi debatnya itu apa? Bagaimana nih kita mengakhiri ini? Dari segi anggaran, Fakultas Kedokteran sebuah universitas di Jakarta itu satu fakultas sebanding dengan 14 IAIN anggarannya. Boleh dicek. Maka kemudian dianggap orang IAIN apa sih yang tahu? Ya baca doa aja yang tahu kan gitu. Padahal akibat dari cara kerja dikotomi keilmuan. Jadi legasi sejarah yang kita terima, nah itu nasib itu tadi. Bahkan dalam sektor pembangunan, keterlibatan orang-orang tamat perguruan tinggi keagamaan ini itu sangat peri-peri. Kalau ada sebenarnya yang ke-17, ke-17. Tapi kena ada agama dan umum, ya umum jadi yang kedua gitu kan. Nyatanya benar. Kantor gubernur, kantor bupati itu tinggi sekali, nggak berani kita lewat ke sana. Maka muncullah 4 orang di Indonesia ini, Azumadi Azra, Profesor Amin Abdullah, Profesor Imam Suprayogo dari Malang, dan Profesor Azhar Arsad dari Makassar. Memunculkan gagasan mengakhiri dikotomi secara kelembagaan, berdirilah UIN. Tujuannya apa? Tujuannya apa yang tadi ilmu agama dan umum itu kalau menurut sebagian orang diintegrasikan. Nah, namanya paradigma integrasi ilmu. Paradigma integrasi ilmu itu menurut Amin Abdullah supaya ahli ilmu umum dengan ilmu agama ini berteman, saling nyapa. Sampai kemudian sukses. Sampai 11 IAIN berubah menjadi UIN. Namanya paradigma transintegrasi ilmu. Transintegrasi ilmu itu diilhami oleh pemikiran filsafat transmodernisme. Transmodernisme itu adalah kritik terhadap modernisme dan postmodernisme. Begitu agama mau naik ke permukaan, kata modernisme, agama ini harus benar, baru bisa dinyatakan benar kalau dibuktikan oleh sains. Kalau tidak, tidak benar. Oleh karena itu agama dipinggirkan di sejumlah negara. Di Indonesia masih dipakai, tapi payungnya sendiri dengan sempit sekali. Orang yang sakit mau diobati dianggap tidak ada kaitannya sama agama. Buktinya fakultas umum, tidak fakultas agama. Lingkungan mau hancur, tidak diurus oleh orang agama karena itu bukan urusan agama.
Kriminal ada di mana-mana, narkoba di mana, bukan urusan sama agama. Karena agama ada sholat, zakat, puasa, disempit sekali. Maka transmodernisme mengkritisi itu, kembali membawa tradisi dan agama ke ruang publik untuk mengawal perjalanan sains. Supaya apa? Sains yang diproduk oleh manusia tidak membuat kuburan massal bagi manusia sendiri. Karena begitu banyak produk dari ilmu yang diciptakan oleh manusia menyebabkan manusia saling bunuh. Senjata kimia dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kapitalis menyerang negara-negara lain ketika dia melakukan itu membela hak asasi manusia, ke orang lain melakukan itu namanya pengorbanan hak asasi manusia, bertentangan hak asasi manusia. Karena mengapa? Logika yang dipakai adalah logika modernisme dan postmodernisme. Kalau transmodernisme tadi kembali membawa agama ke ruang publik. Kalau istilah NU, datangnya transmodernisme ini menjaga yang lama yang baik, yang sesuatu yang baru dari sains dan teknologi tetap diambil. Al-muhafazah ala qadimis shalih wal ahzu bil jadidil aslah. Yang lama yang baik dipertahankan, yaitu tradisi. Yang datang belakangan lebih baik tetap diambil. Untuk apa? Kemaslahatan manusia. Maka transintegrasi ilmu disemangati oleh itu. Bagaimana kita menariknya? Kita menariknya seperti ini. Kalau tadi dokter berteman dengan kiai di UIN Jambi ini, insya Allah kiai adalah dokter itu. Kiai adalah yang nanti ahli lingkungan hidup. Kiai adalah ahli angkasa luar. Kiai adalah mereka yang arsitek. Artinya apa? Kiai nanti bisa apa? Arsitek bisa buka hadis, bisa tafsir, bisa pakai kaidah usulul fiqh dalam menyikapi perkembangan ilmu pengetahuan supaya ilmu pengetahuan ini tetap bermanfaat bagi manusia. Nah, oke. Sejauh itu kita kembangkan. Apa yang kita lakukan hari ini? Yang kita lakukan hari ini adalah mengubah kurikulum. Padahal sudah ada nih kurikulum KKNI, sekarang datang lagi kampus Merdeka Belajar, tapi di UIN Jambi kita perkaya lagi dengan paradigma atau kurikulum namanya transintegrasi. Apa ya transintegrasi? Itu adalah orang yang nanti menjadi dokter kebidanan, lingkungan hidup, teknik sipil, arsitektur dan sebagainya, nanti dia tetap menjadi seorang yang agamawan, mengerti tentang ayat dan hadis, mengerti kapan boleh ilmunya dipakai, kapan tidak boleh.